Shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa kita sudah ada di bulan baru, bulan April, minggu yang pertama. Katakan kiri kanan, Yesus baik bagi kita hari ini. Iya, kalau tanpa Yesus baik itu terada juga. Kebaikannya yang membuktikan bahwa dia ada dan menyertai perjalanan kita melewati bulan yang lalu, bulan Maret. Dan dia ada di bulan April, di minggu terakhir, minggu ke-7 dari sengsara Tuhan Yesus. Berminggu-minggu kita peringati, kita ingat Yesus sengsara hanya karena kasihnya buat manusia, buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia pikul seluruh penderitaan kita di atas pundaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya cerita tentang penderitaan sebenarnya bukan hal yang enak untuk dinikmati. Tetapi itulah yang dilalui oleh Yesus. Jalan Via Dolorosa, ya, jalan salib. Karena itu setiap orang yang ikut Tuhan pun melewati jalan itu. Tapak-tapak penderitaannya itu pun semua orang percaya harus melewati. Suka tidak suka, tantangan-tantangan karena kesetiaan buat Tuhan, ya kita harus alami. Tapi karena Tuhan bilang, aku sudah mengalahkan dunia, itu berarti ada pertolongan Tuhan karena dia sanggup. Dia menderita, mati dan bangkit. Ada kemenangan di setiap tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya yang setia ikut Tuhan. Injil Yohanes yang menjadi bacaan kita ini, sebenarnya Yohanes ini salah satu murid yang dikasih oleh Tuhan selain Petrus dan Yakobus. Artinya bahwa dia lebih tahu Yesus, kedekatannya dengan Yesus, ya. Murid yang dikasihi, dia lebih tahu bagaimana kehidupan Yesus itu sendiri. Karena itu di dalam Injil Yohanes lebih banyak menekankan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Nah, anak Allah dalam kehidupan bangsa Yahudi itu seorang raja. Anak Allah itu adalah raja. Tapi pada kenyataannya Yesus yang diharapkan yang akan membebaskan mereka tidak terjadi. Karena itu penolakan. Itu yang kita lihat dari bacaan kita. Yesus yang digambarkan oleh Yohanes itu memiliki sifat manusiawi. 100% manusia, tetapi juga 100% Allah. Jadi persoalan manusia yang bagaimana yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Karena dia sudah melewati persoalan manusia, bahkan lebih berat karena dia mati bagi manusia. Jadi di dalam diri Yesus memakai kemanusiawiannya, ikut merasakan penderitaan demi penderitaan. Itu yang diceritakan, diberitakan di minggu sengsara, minggu yang pertama 2 sampai hari ini. Bagaimana penderitaan-penderitaan yang dilalui. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita secara khusus bagaimana imam-imam kepala, prajurit-prajurit orang Yahudi, penjaga-penjaga membawa Yesus ke hadapan Pilatus di gedung pengadilan untuk diadili begitu. Dan apa yang mereka buat? Bacaan kita pada ayat yang pertama. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Bapak Ibu tahu menyesah, dicambuk, dipukul. Dalam 2 Korintus 11 bagaimana disesah itu. 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 24. Saya bacakan untuk kita. 2 Korintus pasal 11 pada ayat yang ke-24. 5 kali aku disesah orang Yahudi
Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ini Paulus. Disesah 40 kali pukulan kurang 1. Banyakkah tidak itu? Banyak. Itulah yang dialami Yesus ketika ada di hadapan Pilatus. Pilatus bilang, sudah disesah dia. Orang-orang menyesah dia. Pilatus menyuruh orang menyesah dia, memukul dia, mencambuk dia. Lalu prajurit-prajurit pun menganyam mahkota duri, ya, dan menaruhnya pada kepalanya, juga mengenakan pakaian jubah ungu. Walaupun dia adalah raja dari segala raja, tetapi bagaimana menunjukkan raja dunia, dia justru menjadi cemoohan, hinaan. Yang terjadi, yang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Jubah ungu ini menunjukkan seorang raja yang biasa dikenakan. Tapi pada kenyataannya Yesus terlihat begitu menderita. Bahkan mereka katakan memberi salam, "Hai Raja orang Yahudi," dan menampar mukanya. Bukankah itu penghinaan? Kalau kita baca di bagian Injil yang lain, diludahi, dipukul. Coba aja kalau kita Bapak Ibu, orang tampar itu terasa salah. Apakah kita diam? Pasti kita membalas. Enak aja. Saya salah apa kau tampar? Yesus, dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dia diam. Dia terima seluruh cercahan, hinaan, tamparan, ludah, pukulan. Bahkan penolakan. Bagaimana para imam-imam kepala ketika Pilatus memperhadapkan Yesus? Pilatus keluar dari dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus, padanya." Pada ayat yang keempat. Bahkan pada ayat yang keenam, 2 kali dia mengatakan, "Aku tidak dapat apa-apa, kesalahan sedikit pun tidak." Tetapi apa yang dihadapi oleh Yesus? Hinaan, olokan, cemoohan, penolakan. Itu yang terjadi imam-imam kepala dan penjaga-penjaga ketika melihat Yesus bermahkota duri dan berjubah ungu dalam penderitaannya. Ditambah lagi, salibkan dia. Salibkan dia. Karena pun Pilatus katakan, "Aku tidak dapat kesalahan apapun padanya." Tapi Pilatus tidak bisa menolak kekuatan dunia, orang-orang yang pada waktu itu menolak Yesus. Bahkan dikatakan harus dibunuh bersama dengan orang-orang Yahudi. Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Mengapa? Sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Anak Allah adalah raja. Tapi raja seperti ini? Pertanyaan bagi mereka. Tapi Pilatus mendengar dan dia merasa tambah takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pilatus kemudian tanya buat Yesus, seperti ayat yang ke-11, "Engkau tidak punya kuasa apapun." Ayat yang ke-10, kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara? Ada pembelaan diri begitu dengan aku? Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyelibkan engkau?" Paulus katakan seakan-akan dia punya kekuatan itu, punya kuasa itu untuk membebaskan. Tapi apa jawab Yesus? Ayat yang ke-11, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, dari Allah."
Paulus tahu bahwa Yesus tidak mengalami atau tidak terdapat kesalahan, tetapi dia tidak bisa menampik suara sorak-sorai untuk menolak Yesus untuk disalibkan. Karena itu dikatakan dia menyerahkan, ini rajamu. Ayat yang ke-11. Dan berteriaklah mereka, enyahlah dia, salibkan dia. Lalu Pilatus pun menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa yang bisa kita pahami, maknai dari penderitaan Yesus ini? Hal yang pertama, bahwa kadang-kadang kita seperti Pilatus, tapi juga kadang-kadang kita juga seperti imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, penjaga-penjaga atau prajurit yang waktu itu melihat Yesus dan berkata, seperti dalam ayat-ayat kita, salibkan dia, enyahlah dia, salibkan dia. Memang kita tidak katakan secara langsung, tetapi dalam hidup kita setiap hari, perilaku itu terkadang pun terjadi. Terjadi pengkhianatan terhadap Yesus yang kita imani, tetapi kita tidak dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak dapat berdiri atas kebenaran. Seperti halnya Pilatus, dia tahu benar, dia tahu kebenaran bahwa Yesus memang tidak salah, tapi dia tidak punya kekuatan apapun untuk menggagalkan supaya Yesus tidak dibunuh, tidak disalib. Kadang-kadang kita menyangkal, betul kita percaya Yesus, tapi hidup kita, kata-kata kita, tindakan kita tidak dapat menyaksikan kebenaran itu. Katakanlah setiap hari, bagaimana ada kata-kata kita? Kadang-kadang caci maki keluar. Apakah gitu yang dirindukan Yesus? Tidak. Kita seakan-akan menolak dengan seluruh perkataan yang tidak membangun sesama, menyakiti. Itu wujud dari penolakan kita terhadap Yesus. Seakan-akan kebenaran salibkan Yesus, kita tidak percaya dia, kita tidak kenal dia. Begitu juga dalam pikiran kita, dengan rencana-rencana yang menyimpang dari kebenaran. Apalagi kesaksian hidup kita, tidak sebagaimana yang kita tahu tentang kebenaran. Sebutlah wujud kasih kita. Apakah itu terus kita lakukan? Kadang-kadang kita jatuh bangun juga. Bagaimana mengasihi orang yang tidak mengasihi? Bagaimana mengasihi orang yang membenci? Bagaimana orang yang tidak mengasihi kita? Itu butuh kekuatan Tuhan. Ibarat kita sama dengan Pilatus pun, para kepala-kepala dalam penolakan mereka pada saat itu. Nah, pada saat ini dalam hidup kita seperti apa? Apakah setiap hari kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan, atau juga orang bilang, ya orang Kristen tapi ada dia pun tetapi. Nah, bagaimanapun penderitaan yang telah dilalui oleh Yesus, bagaimanapun sengsara yang dijalani oleh Yesus, itulah bentuk ketaatannya kepada Bapa. Supaya apa? Setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap manusia yang ikut Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan, yang memiliki jaminan hidup yang kekal. Karena itu di dalam Injil Yohanes sebenarnya fokusnya kepada orang-orang percaya, dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 31, supaya kamu percaya bahwa Mesias anak Allah, dan supaya kamu percaya oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Di dalam nama Yesus ada kehidupan. Karena itu pun dia menderita mati tapi bangkit, kehidupan yang berkemenangan.
Mari kita belajar. Jangan lagi kita menolak Yesus dengan seluruh hidup kita, ataupun menyalibkan dia dengan seluruh perilaku kita, pengkhianatan kita. Mari kita belajar setia, seperti yang dilakukan dan dilalui, dialami oleh Yesus. Setia kepada Bapa. Dalam kesetiaan itulah setiap manusia memiliki keselamatan. Mari kita setia, sehingga perjalanan iman kita sampai kapanpun punya jaminan keselamatan. Di dalam Yesus kan dia melewati, melalui, melampaui segala keadaan hidup kita. Dan kesetiaan kita itu teruji setiap hari dengan berbagai hal. Tapi yakinlah ketika kita berdiri dalam kebenaran, pertolongan Tuhan tetap terjadi. Kita berkemenangan mengalaminya. Kita melampaui seluruh tantangan kesukaran oleh karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan itulah iman. Iman itu hanya bertumbuh di atas kebenaran firman yang terus mengubah hidup kita dari hari ke hari supaya semakin sempurna di dalam Tuhan. Karena itu kekuatan itu hanya dimiliki ketika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sebagaimana tema yang dikatakan, engkau tidak berkuasa apapun, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, kata Yesus kepada Pilatus. Yang artinya bahwa kekuatan yang kita alami, kemampuan yang kita miliki hanya datang dari Allah di dalam Yesus yang kita imani. Untuk mengatasi segala kekuatan apapun, untuk menghadapi segala rintangan apapun, hanya kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan memampukan kita berkemenangan. Kekuatan dari Tuhanlah yang membuat kita hidup di dalam kuat kuasanya.